kedatangan bangsa barat ke Indonesia. Jadi kalau kita berbicara motif, itu ada 3 motif utama. Yang pertama adalah motif ekonomi. Motif ekonomi ini jelas tujuannya adalah untuk mencari kekayaan. Nah, kekayaan yang diincar oleh orang Eropa pada saat itu adalah rempah-rempah. Karena rempah-rempah ini memiliki nilai jual yang sangat tinggi. Nah, yang termasuk rempah-rempah itu ada pala, puli, lada, cengkeh, dan semuanya ada di Indonesia. Jadi hal itulah yang pertama kali menarik orang-orang Eropa datang ke Indonesia. Yang kedua adalah motif politik. Motif politik ini tujuannya adalah untuk memperluas wilayah kekuasaan. Tapi khusus untuk Portugis dan Spanyol. Yang dimaksud motif politik di sini adalah menghancurkan kerajaan-kerajaan bercorak Islam. Karena mereka punya dendam kepada Turki Utsmani akibat kalah dalam perebutan Konstantinopel, sehingga para pedagang Portugis dan Spanyol dilarang berjualan lagi atau membeli dagangan di kota Konstantinopel. Jadi motif politik itu selain memperluas wilayah kekuasaan, ini khusus untuk Portugis dan Spanyol adalah menyerang dan mengalahkan kerajaan-kerajaan bercorak Islam. Yang ketiga adalah motif agama. Motif agama ini tujuannya adalah menyebarkan agama Katolik dan hanya dilaksanakan oleh Portugis dan Spanyol. Belanda dan Inggris tidak terlalu peduli dengan penyebaran agama. Yang penting kegiatan ekonomi lancar. Ya, walaupun ada pendeta yang ikut, tapi bukan bagian dari rencana ini, bukan bagian dari motif Inggris dan Belanda. Tapi untuk Portugis dan Spanyol itu adalah wajib. Jadi kemanapun mereka datang, ya mereka biasanya membawa pendeta. Dan tujuannya adalah untuk khutbah, untuk katakanlah menyebarkan ajaran Katolik seperti itu. Ketiga motif inilah yang kemudian dikenal dengan prinsip 3G: Gold, Gospel, dan Glory. Periode awal kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia itu diawali oleh bangsa Portugis, yang kedua bangsa Spanyol, dan yang ketiga bangsa Belanda. Ini periode awal. Bangsa Portugis pertama kali tiba di Malaka tahun 1511 di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque dan berhasil menguasai jalur perdagangan di Selat Malaka. Jadi datang langsung berhasil menguasai. Artinya penguasa Malaka sebelumnya itu berhasil dikalahkan oleh Portugis. Nah, setelah Malaka, armada Portugis langsung berangkat ke Maluku. Setahun kemudian, tepatnya tahun 1512. Kenapa harus menuju Maluku? Karena Portugis sadar bahwa Malaka bukan pusat rempah-rempah. Malaka hanya menjadi pusat perdagangan saja. Oleh karena itu, bangsa Portugis melakukan pencarian. Ya, pencarian berikutnya untuk mencari sumber rempah-rempah, dan akhirnya ditemukan bahwa rempah-rempah itu ada di Maluku. Tahun 1522, bangsa Portugis berhasil menandatangani perjanjian dagang dengan kerajaan Pajajaran melalui prasasti Padrau. Isi perjanjiannya adalah bahwa bangsa Portugis boleh mendirikan benteng di Sunda Kelapa sekaligus berdagang lada dengan kerajaan Pajajaran. Jadi langkah awal yang cukup baik bagi Portugis pada saat itu. Selanjutnya datang Spanyol menyusul Portugis. Nah, Spanyol tiba di Maluku pada tahun 1521 di bawah pimpinan Sebastian de Elcano. Kedatangan Spanyol ke Maluku ini membuat Portugis gerah, sehingga terjadi konflik antara Spanyol dan Portugis terkait siapa yang lebih berhak untuk berdagang di Maluku. Oleh sebab itu,
untuk menyelesaikan konflik itu, maka diadakanlah perjanjian Zaragoza, tepatnya pada tanggal 22 April 1529, yang isinya Spanyol harus meninggalkan Maluku dan memusatkan kegiatan perdagangannya di Filipina. Yang ketiga adalah bangsa Belanda. Bangsa Belanda adalah bangsa terakhir setelah Portugis dan Spanyol datang ke Indonesia, namun bangsa yang paling lama berkuasa di Indonesia. Alasannya nanti kita akan temukan dalam pembahasan berikutnya. Nah, bangsa Belanda ini tiba di Banten pada tahun 1596 di bawah pimpinan Cornelis de Houtman. Namun sayangnya, Cornelis de Houtman ini merupakan seorang pelaut yang congkak. Dia menganggap bahwa orang-orang Banten itu lebih rendah derajatnya daripada orang-orang Belanda. Oleh sebab itu, kedatangan pertama kali armada Belanda ke Banten ini ditolak atau ditentang, sehingga pada akhirnya Cornelis de Houtman harus pulang lebih cepat dari tanah Banten. Kemudian tahun 1599, armada dagang Belanda berhasil tiba di Maluku di bawah pimpinan Jacob van Eyck. Nah, Jacob van Eyck ini belajar dari kegagalan yang dialami oleh Cornelis de Houtman. Dia lebih sabar, lebih menghargai masyarakat pribumi, sehingga pada akhirnya armada dagang ini jauh lebih berhasil dibandingkan dengan armada yang datang di bawah pimpinan Cornelis de Houtman, terutama dalam hal jumlah barang dagangan yang berhasil diangkut ke Belanda. Pada tahun 1602, pedagang Belanda mendirikan VOC sebagai aliansi dagang Belanda di Nusantara. Alasannya adalah untuk mencegah terjadinya pertikaian pengusaha-pengusaha atau pedagang-pedagang Belanda yang hendak berniaga di wilayah Indonesia atau wilayah Nusantara. Jadi lebih baik digabungkan, disatukan, membuat sebuah korporasi yang bernama VOC atau Verenigde Oost-Indisch Compagnie, perusahaan dagang Hindia Timur. Fase kolonialisme dan imperialisme barat di Indonesia. Kita akan bagi ke dalam beberapa fase, ya, ini ada timeline. Fase pertama itu adalah fase VOC. Seperti yang sudah saya jelaskan, bahwa VOC ini merupakan korporasi dagang milik Belanda. Fase kedua adalah fase di bawah pimpinan Herman William Daendels. Pada saat itu VOC sudah bubar. Belanda sedang dijajah oleh Prancis, sehingga secara tidak langsung pada masa pimpinan Herman William Daendels, wilayah Nusantara berada di bawah kekuasaan Prancis. Fase ketiga adalah fase Thomas Stamford Raffles. Dia adalah seorang letnan gubernur dari Inggris di perwakilan EIC. Nah, pada saat itu Inggris berhasil mengalahkan pasukan Belanda di Indonesia, atau mungkin lebih tepatnya pasukan Prancis ya di Indonesia, dan menjadikan Inggris berkuasa di Indonesia. Nah, Inggris memerintahkan Letnan Jenderal atau Letnan Gubernur Thomas Stamford Raffles untuk menjadi wakilnya di wilayah Nusantara. Fase yang keempat adalah fase tanam paksa. Ini tanam paksa ini merupakan fase di mana Belanda kembali berkuasa di Indonesia. Jadi Inggris menyerahkan kembali kekuasaannya kepada Belanda. Nah, setelah fase tanam paksa, yang terakhir adalah fase politik pintu terbuka. Oke. Kita akan bahas satu persatu. Periode VOC. Ada beberapa hal yang harus saya ketahui tentang VOC. Yang pertama, VOC itu didirikan pada tanggal 20 Maret 1602 oleh para pedagang Belanda. Yang kedua, pada tahun 1603, VOC diizinkan mendirikan kantor perwakilan di Banten, tapi tidak mengusatkan kegiatannya di Banten ya, hanya kantor perwakilan dagang saja. Tiga, pada tahun 1610, VOC secara resmi menjadikan Ambon sebagai pusat kegiatan dagang dan mengangkat Peter Booth sebagai gubernur jenderal pertama. Ya, ini dia yang berkuasa. Kemudian pada tahun 1619,
kantor VOC dipindahkan ke Jayakarta oleh Gubernur Jenderal Jan Pieterszoon Koen dan mengganti nama Jayakarta menjadi Batavia. Artinya VOC berhasil menguasai Sunda Kelapa yang pada saat itu berada di bawah kekuasaan Banten. Nah, karena keberhasilannya itulah Sunda Kelapa yang awalnya namanya itu Jayakarta diganti menjadi Batavia oleh Jan Pieterszoon Koen. Dan yang kelima, tahun 1799 VOC dinyatakan bangkrut dan seluruh aset diambil alih oleh pemerintah Belanda. Wow, VOC itu bangkrut. Salah satu penyebab bangkrutannya adalah karena korupsi. Dan itu ternyata tradisi korupsi itu sampai sekarang masih jadi sebuah kebiasaan bagi masyarakat Indonesia secara umum. Hak istimewa VOC. Perlu kalian ketahui bahwa keberadaan VOC di Indonesia ini sangat diperhitungkan oleh pemerintah Belanda pada saat itu. Artinya pemerintah Belanda ingin VOC itu menjadi perusahaan dagang yang kuat, yang bisa mengalahkan perusahaan dagang milik Inggris, yaitu EIC. Nah, untuk memperkuat itu atau untuk memperkuat VOC, maka pemerintah Belanda memberikan hak istimewa kepada VOC atau nama lainnya disebut hak oktrooi. Nah, adapun hak istimewa dari VOC itu antara lain adalah yang pertama, hak monopoli untuk berdagang dan berlayar di wilayah sebelah timur Tanjung Harapan dan sebelah barat Selat Magellan, serta menguasai perdagangan untuk kepentingan diri sendiri. Yang kedua, hak kedaulatan, sehingga dapat bertindak layaknya suatu negara. Nah, hak kedaulatan ini diantaranya adalah yang pertama, memelihara angkatan perang atau membentuk angkatan perang sendiri. Yang kedua, dapat memaklumkan perang dan mengadakan perdamaian, atau istilahnya itu menyatakan perang kepada kerajaan-kerajaan lokal. Jadi sudah seperti negara ini. Yang ketiga, merebut dan menduduki daerah-daerah asing di luar negeri Belanda. Yang keempat, memerintah daerah-daerah yang telah diduduki tersebut. Yang kelima, menetapkan atau mengeluarkan mata uang sendiri. Dan yang terakhir adalah dapat memungut pajak. Jadi VOC itu merupakan negara dalam negara ya. Dia atau istilahnya sebagai negara perwakilan dari negara Belanda. Program kerja VOC di Indonesia. Ada beberapa program kerja yang dilakukan oleh VOC. Nah, di sini program kerja ini artinya hal-hal yang dilakukan oleh VOC supaya dapat memperoleh keuntungan maksimal yang nantinya disetorkan ke kerajaan ke pemerintah Belanda. Yang pertama itu menerapkan kontingenten. Nah, kontingenten ini merupakan pajak wajib yang dibayarkan oleh rakyat dengan menggunakan hasil bumi. Nah, bagaimana cara VOC menaik pajak pada saat itu? Mereka tidak langsung menaik pajak pada rakyat, tetapi melalui para bupati. Jadi bupati dianggap tunduk kepada VOC, sudah dikuasai oleh VOC, maka wajib menyetorkan pajak, dan pajaknya berupa hasil bumi. Itu namanya kontingenten. Yang kedua, menerapkan verplichte leverantie, yaitu pembelian hasil bumi secara paksa kepada VOC dengan harga yang sudah ditentukan sebelumnya. Jadi verplichte leverantie ini merupakan sebuah aturan di mana VOC melarang para petani atau para bangsawan menjual hasil buminya kepada pedagang Eropa lain. Jadi hanya boleh menjual kepada VOC dengan harga yang sudah VOC tentukan sebelumnya. Yang ketiga, menerapkan hongitochten atau pelayaran hongi. Ya, pelayaran hongi ini adalah jenis pelayaran dengan menggunakan kapal kecil atau kapal kora-kora di perairan Maluku. Tujuannya adalah untuk mengawasi para pedagang di Maluku supaya tidak menjual barang dagangannya kepada pihak lain selain VOC. Kalau ketahuan, ada sanksi. Yang keempat, Preanger-Stelsel. Nah, Preanger-Stelsel ini merupakan suatu program kerja atau kebijakan VOC yang
dikhususkan di Priangan atau Jawa Barat, yaitu mewajibkan rakyat Jawa Barat untuk menanam kopi. Keberhasilan Priangan Travel ini tidak lepas dari bantuan para bupati. Jadi VOC mendekati bupatinya, tolong agar rakyatnya disuruh menanam kopi. Nanti hasil kopinya jual kepada saya. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan dari kopi ini, keuntungannya itu luar biasa sekali. Karena kopi pada saat itu merupakan minuman, ya dapat dikatakan minuman dewa gitu. Jadi minuman yang sangat difavoritkan oleh penduduk dunia, terutama penduduk Eropa. Yang kelima adalah hak ekstirpasi, yaitu hak untuk memusnahkan tanaman rempah-rempah apabila produksinya berlebih. Jadi tanaman rempah-rempah yang diincar VOC ini adalah pala dan fuli ya. Pala itu buahnya, fuli itu kembangnya. Jadi harga pala itu supaya tetap stabil, artinya stabil mahal. Ketika terjadi kelebihan produksi harus dimusnahkan. Jadi VOC tidak mau harga pala itu turun. Jadi harus ada hak ekstirpasi, yaitu memusnahkan rempah-rempah apabila berlebih produksi. Dan yang terakhir adalah divide et impera atau politik pecah belah. Nah, politik pecah belah ini seringkali dikaitkan dengan istilah politik adu domba. Tujuannya adalah membagi-bagi masyarakat ke dalam kelompok-kelompok kecil, atau dalam skala yang lebih besar, membagi kerajaan-kerajaan menjadi beberapa kerajaan kecil. Seperti misalnya Kesultanan Mataram, dia bagi-bagi menjadi Kesultanan Yogyakarta dan Paku Alaman, ya, atau sekarang jadi Kesultanan Surakarta. Nah, kemudian Banten juga sama, itu kena politik divide et imperanya ketika VOC mengadu domba Sultan Banten pada saat itu, yaitu Sultan Ageng Tirtayasa dengan putra mahkotanya, yaitu Sultan Haji. Ini adalah divide et impera dan cukup berhasil bagi VOC untuk menguasai beberapa wilayah di Indonesia pada saat itu. Yang terakhir adalah recognition penningan, yaitu pemberian imbalan kepada raja dan bangsawan yang tunduk kepada VOC. Jadi VOC juga tidak mau raja atau bangsa itu melawan, karena kalau mereka melawan nanti rakyat bisa ikut melawan. Nah, supaya tidak melawan itulah maka VOC memberikan imbalan berupa recognition penningan, ya. Jadi imbalan itu bisa emas, bisa hiasan-hiasan yang hanya diproduksi di Eropa. Ya, intinya supaya raja dan bangsawan senang. Seperti itu. Berikutnya adalah periode pemerintahan Gubernur Jenderal Herman William Dendels. Ini setelah VOC bubar. Ketika Herman William Dendels datang ke Nusantara, dia memiliki mandat atau perintah dari atasannya supaya mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Oleh karena itu, dia memiliki beberapa program kerja. Nah, dia bagi-bagi program kerjanya. Yang pertama adalah program kerja di bidang pertahanan dan keamanan. Ini tujuannya untuk mencegah Pulau Jawa jatuh ke tangan Inggris. Program kerja yang pertama adalah memobilisasi rakyat untuk bekerja di sektor keamanan dan pertahanan. Jadi misalnya kalau ada rakyat yang awalnya itu bekerja di sektor pertanian, nah, dipisah sebagian. Sebagiannya itu tetap bekerja di sektor pertanian, yang sebagiannya lagi diminta untuk bekerja di sektor pertahanan dan keamanan. Seperti misalnya bekerja di pabrik senjata, bekerja untuk membuat senjata dan lain sebagainya. Yang kedua adalah mendirikan pabrik senjata di Gresik. Ketiga, membangun jalan raya pos sepanjang 1000 km di sepanjang Pulau Jawa, tepatnya dari Anyar hingga Panarukan dengan menggunakan sistem kerja rodi. Jadi kerja rodi itu semacam kerja paksa, ya, yang melibatkan rakyat di bawah pimpinan bangsawannya. Jadi Dendels meminta kepada bangsawan supaya memobilisasi rakyat membangun jalan. Dan ini tidak main-main, 1000 km. Ini proyek yang sangat luar biasa gitu. Dan saat ini peninggalannya masih ada, yaitu di sepanjang pantai utara Pulau Jawa, dan ada juga jalan-jalan yang menghubungkan Bandung dan Sumedang, yaitu lewat Parakan Puncak itu. Ini jalan raya pos. Jadi membelah gunung, sehingga pada akhirnya wilayah Pulau Jawa bisa tersambung.
Yang keempat adalah mendirikan pangkalan angkatan laut di Surabaya. Berikutnya adalah program kerja di bidang politik. Nah, program kerja di bidang politik yang dilakukan oleh Dendles ketika berkuasa di Pulau Jawa diantaranya adalah yang pertama, membatasi kekuasaan raja secara ketat. Jadi raja yang awalnya punya kekuasaan penuh mulai dibatasi. Ya. Selain raja, Dendles juga mengangkat para bupati dan para bupati dan bangsawan sebagai pegawai pemerintah Hindia Belanda. Artinya, para bupati ini tidak bisa lagi mendapatkan penghasilan dari pajak, tapi langsung digaji oleh pemerintah kolonial. Pajak masuk ke kas pemerintah kolonial. Yang ketiga, membagi Pulau Jawa menjadi 9 prefektur. Jadi prefektur itu semacam provinsi ya. Nah, Dendles itu sudah membaginya menjadi 9 prefektur. Yang keempat, menghapus kerajaan Banten dan Cirebon dari peta politik Pulau Jawa. Artinya, Banten dan Cirebon tidak lagi memiliki status sebagai sebuah kerajaan yang berdaulat. Ya minimal berdaulat ke dalam negeri gitu. Tapi menjadi bagian langsung dari sistem pemerintahan atau birokrasi kolonial Hindia Belanda. Adapun program kerja di bidang ekonomi yang dilakukan oleh Dendles diantaranya adalah yang pertama, melakukan penjualan tanah-tanah milik negara kepada pihak swasta. Nah, disitulah muncul nanti tanah partikelir, tanah milik swasta. Nah, jadi awal tanah milik negara terus dijual. Kan awalnya tanah itu milik bupati, dikuasai, kemudian jadi milik negara. Nah, dijual kepada partikelir ini, sehingga nanti banyak pihak-pihak swasta yang punya tanah di Pulau Jawa, terutama di tanah-tanah yang pada awalnya dikuasai oleh para bangsawan. Yang kedua, melanjutkan sistem kontingenten yang dijalankan oleh VOC. Jadi Dendles masih menerima pajak hasil bumi yang disetorkan oleh para bupati setiap tahunnya. Yang ketiga, meningkatkan produksi pertanian yang laku di pasaran dunia. Nah, ini terutama kopi ya. Jadi Priangan Kasong tetap dipelihara oleh Dendles. Yang terakhir adalah program kerja di bidang peradilan. Yang pertama adalah membentuk 3 jenis peradilan, ya, yaitu peradilan untuk orang Eropa, peradilan untuk orang-orang Timur Asing, dan peradilan untuk orang-orang pribumi. Artinya, sistem peradilan yang dijalankan oleh Dendles ini berdasarkan ras dan atau warna kulit gitu. Nah, nantinya hukumnya juga beda-beda. Nah, jadi walaupun sudah mencoba menerapkan hukum tertulis, hukum yang mengikat, tetap dalam prakteknya ada ketidakadilan atau ada ketidaksetaraan hukum. Mungkin ini karena faktor pada saat itu berlaku rasis itu masih dianggap normal. Selanjutnya kita akan membahas periode pemerintahan Thomas Stafford Raffles. Nah, Raffles ini sebagai wakil EIC. EIC pusat kekuasaannya di India, gubernur jenderalnya adalah Lord Minto, sehingga status Raffles di sini sebagai letnan gubernur. Nah, adapun program kerja yang dilakukan oleh Raffles itu yang pertama di bidang birokrasi dan pemerintahan, yaitu membagi Pulau Jawa menjadi 18 karesidenan. Kalau Dendles tadi itu membaginya menjadi prefektur, nah Raffles membaginya menjadi karesidenan. Dan ini karesidenan ini berlaku hingga Indonesia merdeka. Kemudian yang kedua, mengubah sistem pemerintahan yang semula dilakukan oleh penguasa pribumi menjadi sistem pemerintahan kolonial yang bercorak barat. Artinya birokrasinya itu sudah seperti birokrasi pemerintahan di negara-negara barat, negara-negara Eropa. Jadi perlahan tapi pasti Raffles mencoba untuk menghilangkan sistem feodalisme yang sudah mengakar kuat di Pulau Jawa ini. Yang ketiga adalah melepaskan kedudukan istimewa bupati-bupati dan penguasa-penguasa pribumi, ya, yang biasanya dapat diwariskan secara turun-temurun. Nah, ketika Raffles berkuasa, hal itu dihapus. Jadi bupati-bupati dan para penguasa tidak bisa mewariskan kekuasaannya kepada keturunannya. Sangat revolusioner sekali ini pemikirannya.
Selanjutnya, program kerja Raffles di bidang ekonomi dan sosial. Yang pertama adalah membebaskan para petani dalam menanam tanaman ekspor. Pemerintah hanya menyediakan pasar untuk menyerap hasil panen. Jadi tidak diatur gitu. Yang penting pemerintah mengatakan bahwa tanaman A, B, C, D, E, katakan seperti itu, merupakan tanaman yang laku di pasar ekspor. Nah, oleh karena itu para petani silakan memilih. Nah, mereka bercocok tanam, lalu hasil panennya diserap oleh pemerintah. Yang kedua, menghapus kontingenten dan verplichte leveranti. Jadi tidak ada lagi itu pajak hasil bumi dan pajak atau jual paksa, beli paksa ya, bukan jual paksa. Tidak ada istilah itu. Yang dipertahankan hanya Preanger Stelsel saja. Yang ketiga, ini yang cukup revolusioner, adalah menerapkan sistem sewa tanah atau land rent. Jadi bagi para petani yang ingin menggarap tanah-tanah milik negara, itu diperbolehkan, tapi dengan cara sewa tanah. Dan sewa tanahnya itu harus menggunakan uang. Dan ini gagalnya sistem land rent. Karena ekonomi yang berlaku pada saat itu bukan ekonomi uang, tapi ekonomi barter. Dan yang keempat, mulai memperkenalkan pajak perorangan. Yang terakhir adalah menghapus kerja rodi. Adapun kebijakan Raffles selanjutnya itu adalah di bidang hukum. Ya. Yang pertama adalah menerapkan sistem hukum berdasarkan besar kecilnya kesalahan. Jadi Raffles tidak lagi membagi-bagi sistem hukum itu berdasarkan ras, tapi berdasarkan besar kecilnya kesalahan. Ya, cukup bagus sebenarnya. Yang kedua, memperkenalkan sistem juri dalam peradilan yang sebelumnya itu tidak dikenal dalam pengadilan di wilayah Pulau Jawa ini atau Nusantara secara umum. Yang ketiga, membagi lembaga hukum menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama Court of Justice, ini di wilayah pusat, ya. Yang kedua Court of Request, di bawahnya mungkin ke arah Presiden Bedana, dan yang terakhir adalah Police of Magistrate. Ini seperti kantor kepolisian di ya paling tingkat desa. Kalau saya itu seperti tingkat desa. Selanjutnya, kebijakan atau program kerja Raffles di bidang ilmu pengetahuan. Yang pertama, Raffles menulis buku History of Java. Ini buku sejarah Pulau Jawa. Dia tulis pengalaman-pengalaman dia selama menjadi pejabat di Pulau Jawa. Seperti bagaimana sistem hukumnya, bagaimana adat kebiasaan masyarakat, dan laporan-laporan hasil perkebunan. Yang kedua adalah mendukung Batavia Genosak. Ini seperti lembaga ilmu pengetahuan, ya, kelompok ilmu pengetahuan di Batavia atau di Jakarta. Yang ketiga, berhasil mengidentifikasi bunga Rafflesia arnoldi, bunga bangkai raksasa yang pertama kali ia temukan di Bengkulu. Dan yang keempat, merintis kebun raya Bogor. Jadi kebun raya Bogor yang ada saat ini itu merupakan buah tangan atau karya dari Thomas Stamford Raffles. Oke, yang terakhir ini memindahkan prasasti Airlangga ke Kalkuta, India. Ini ada buruknya juga sih Raffles ini. Dia berani-beraninya memindahkan prasasti Airlangga ke Kalkuta, sehingga saat ini namanya lebih dikenal dengan nama Prasasti Kalkuta. Selanjutnya kita akan membahas periode tanam paksa. Ada beberapa alasan kenapa tanam paksa ini dilakukan. Jadi periode tanam paksa ini pertama kali diperkenalkan oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch. Ya, dia melihat bahwa negara Belanda itu kerajaan Belanda itu sedang kekosongan kas. Jadi dan diambang kebangkrutan. Perlu ada upaya dari tanah jajahan untuk membantu keuangan kerajaan Belanda. Nah, adapun alasan kenapa Belanda itu sampai
kehilangan uangnya atau kas kerajaan Belanda sampai kosong, yang pertama, Belanda itu terlibat dalam perang Napoleon. Itu butuh biaya yang sangat besar, jadi banyak keuangan Belanda itu tersedot anggarannya untuk membiayai perang ini. Yang kedua, selain menghadapi perang-perang Napoleon, Belanda juga harus menghadapi perang kemerdekaan Belgia yang terjadi tahun 1830, sehingga pada akhirnya Belgia memisahkan diri dari Belanda. Dan yang ketiga, ini terjadi perang Diponegoro yang merupakan perlawanan rakyat jajahan atau rakyat di Indonesia ini yang paling mahal, yang paling menghabiskan banyak biaya. Bayangkan oleh kalian, sekitar 20 juta gulden itu habis. 1 juta gulden itu setara berapa pun miliar ya? Luar biasa, ini berarti hampir triliunan ini habisnya. Untuk menerapkan aturan, untuk menerapkan sistem tanam paksa ini, maka pemerintah kolonial Belanda menerapkan beberapa aturan. Tujuannya sih ya politis ya, supaya rakyat tidak menderita gitu. Nah, adapun aturan-aturannya antara lain, yang pertama, mengadakan persetujuan terlebih dahulu dengan penduduk ya, supaya mereka mau menyediakan tanahnya untuk penanaman tanaman ekspor. Yang kedua, tanah pertanian yang disediakan penduduk tidak boleh melebihi 1/5 dari tanah pertanian yang dimiliki penduduk desa. Yang ketiga, pekerjaan yang diperlukan untuk menanam tanaman tersebut tidak boleh melebihi pekerjaan untuk menanam padi. Tujuannya jelas, untuk menghindari kelaparan akibat kekosongan bahan pangan. Yang keempat, tanah yang disediakan penduduk untuk tanam paksa itu bebas dari pajak tanah. Yang kelima, hasil dari tanaman tersebut diserahkan kepada pemerintah Hindia Belanda. Jika harganya ditaksir melebihi pajak tanah yang harus dibayar rakyat, maka kelebihan itu diberikan kepada penduduk. Ini seolah-olah sangat menguntungkan. Yang keenam, kegagalan panen yang bukan karena kesalahan petani akan menjadi tanggungan pemerintah. Dan yang ketujuh, bagi yang tidak memiliki tanah akan dipekerjakan pada perkebunan atau pabrik-pabrik milik pemerintah selama 65 hari setiap tahunnya. Jadi ini aturan-aturan yang dilakukan atau yang diterapkan atau yang disosialisasikan oleh pemerintah Hindia Belanda sebelum menerapkan sistem tanam paksa. Karena tujuan tanam paksa ini adalah mengarahkan rakyat, lembut itu ya, atau kerasnya itu kasarnya memaksa rakyat untuk menanam tanaman-tanaman yang memiliki nilai ekspor tinggi seperti gula, tebu, teh, kopi tak berlanjut. Namun yang namanya aturan itu ya biasa dilanggar kan. Ini ada beberapa pelanggaran dari sistem tanam paksa yang menyebabkan rakyat menderita. Pelanggaran yang pertama, perjanjian antara penduduk dengan pemerintah itu dilakukan dengan cara-cara paksaan. Bahkan bisa jadi perjanjian tersebut di bawah perlindungan senjata. Yang kedua, luas tanah yang disediakan penduduk lebih dari 1/5 tanah mereka, sehingga tanah tersebut 1/3 bahkan semua tanah desa digunakan untuk tanam paksa. Ini sangat merepotkan. Di mana ada olahan penduduk untuk bercocok tanam, padi misalnya, semuanya dipakai tanam paksa. Yang ketiga, pekerjaan tanaman-tanaman ekspor atau pekerjaan untuk menanam tanaman paksa ini seringkali menghabiskan waktu lebih lama daripada pengerjaan tanaman padi, sehingga tanah pertanian milik para petani terbengkalai. Yang keempat, pajak tanah masih dikenakan pada tanah yang digunakan untuk proyek dalam tanam paksa. Dan yang kelima, kelebihan panen hasil setelah diperhitungkan dengan pajak tidak dikembalikan kepada petani. Jadi ini masuk ke kantong pejabat-pejabat korup pada saat itu. Yang keenam,
kegagalan panen ternyata menjadi tanggung jawab petani. Cukup repot kan tanam paksa sebenarnya. Oke, satu lagi ya, maaf, yang ketujuh, buruh yang seharusnya dibayar oleh pemerintah dijadikan tenaga paksa. Jadi tidak ada buruh yang dibayar pakai uang. Ini periode yang sangat berat sebenarnya, tapi walaupun berat, ada beberapa keuntungan yang diperoleh dari tanam paksa ini. Bagaimana dampak atau akibat dari sistem tanam paksa tersebut? Yang pertama, dampak bagi Belanda. Ini jelas kalau Belanda itu sangat menguntungkan ya. Yang pertama, meningkatnya hasil tanaman ekspor dari negeri jajahan yang dijual Belanda di pasaran Eropa. Jadi Belanda tidak hanya mengandalkan kopi lagi, Belanda juga mulai mengekspor teh, gula, nila, dan tanaman-tanaman lain yang memiliki nilai jual tinggi. Yang kedua, perusahaan pelayanan Belanda mendapatkan keuntungan yang besar. Nah, sehingga pada saat itu secara perlahan kas atau keuangan Belanda gemuk kembali. Sehingga mengakibatkan Belanda berubah menjadi negeri yang sangat kaya di Eropa. Namun hal ini berbalik-terbalik dengan akibat tanam paksa bagi Indonesia. Nah, bagi Indonesia ini ada dua dampak. Ada dampak negatif dan dampak positif. Dampak negatifnya diantaranya adalah angka kemiskinan bertambah. Yang kedua, terjadi gagal panen karena terlalu fokus mengerjakan tanaman paksa. Bahkan yang paling parah, di beberapa daerah itu terjadi kelaparan. Salah satunya kelaparan di Cirebon. Itu tidak ada padi sama sekali, jadi rakyat sangat kelaparan. Nah, tapi di samping dampak negatif, ada juga dampak positif. Yang pertama adalah masyarakat mulai mengenal teknik bercocok tanam modern. Dan yang kedua, mengenal jenis-jenis tanaman ekspor. Selanjutnya, kita akan membahas periode politik pintu terbuka dari tahun 1870 sampai 1942. Di 42 ini akhir dari kekuasaan Belanda di Indonesia. Yang melatar belakangi pelaksanaan politik pintu terbuka itu diantaranya adalah yang pertama, pelaksanaan tanam paksa memberikan keuntungan yang besar kepada Belanda, tapi menimbulkan penderitaan rakyat pribumi. Dan ini membuat orang-orang liberal jengah gitu ya. Terutama ketika mereka membaca sebuah buku, sebuah novel yang ditulis oleh Multatuli yang judulnya Max Havelaar. Nah, jadi isi dari novel itu menggambarkan bagaimana penderitaan rakyat pribumi itu tidak sebanding dengan apa yang dinikmati oleh orang-orang Belanda pada saat itu. Nah, jadi ini muncul kesadaran dari kelompok liberal pada saat itu. Yang kedua, berkembangnya paham liberalisme di Eropa, artinya kebebasan untuk berusaha, kebebasan untuk berserikat, kebebasan untuk menciptakan korporasi atau perusahaan swasta. Yang ketiga, kemenangan Partai Liberal dalam Parlemen Belanda. Nah, sehingga pada akhirnya kebijakan-kebijakan politik liberal ini bisa diberlakukan. Masalahnya, kebijakan-kebijakan politik liberal ini ditunggangi oleh para pengusaha swasta yang ingin ikut serta mengambil keuntungan dari tanah jajahan. Terdapat beberapa asas pokok yang mendasari sistem ekonomi liberal. Asas pokok yang pertama adalah pemerintah tidak boleh ikut campur dalam kegiatan ekonomi rakyat. Lalu yang kedua, kegiatan ekonomi sehari-hari harus ditangani oleh pihak swasta dengan corak dan gayanya sendiri-sendiri. Yang ketiga, paham liberal menuntut agar beberapa faktor yang dapat menghambat kehidupan ekonomi masyarakat harus dihapuskan. Misalnya, tanam paksa, kerja rodi, dan pajak yang berlebihan. Yang keempat, tugas negara dalam hal ini adalah pemerintah
adalah memelihara ketertiban umum dan menegakkan hukum agar kehidupan ekonomi berjalan lancar. Lalu bagaimana pelaksanaan dari politik pintu terbuka ini? Nah, untuk melaksanakan politik pintu terbuka di wilayah Hindia Belanda, pemerintah kolonial pada saat itu menetapkan 2 undang-undang. Undang-undang yang pertama adalah Undang-Undang Agraria tahun 1870 yang isinya pertama, pemberian izin untuk perusahaan swasta menjalankan usahanya di wilayah kekuasaan Belanda. Yang kedua, izin swasta hanya sebatas menyewakan tanah dalam jangka waktu panjang sampai ada yang 75 sampai 100 tahun. Jadi bukan menjual tanah kepada swasta, melainkan menyewakan saja. Yang kedua adalah diterbitkannya Undang-Undang Gula. Isinya, yang pertama, perusahaan gula milik pemerintah akan dihapus secara bertahap. Jadi ini liberalisasi gula ya, karena pada saat itu gula itu dikelola langsung oleh pemerintah Belanda. Dan yang kedua, pada tahun 1891, ini batas waktunya, seluruh perusahaan gula yang ada di wilayah kekuasaan Hindia Belanda harus diambil alih oleh swasta. Pelaksanaan dari politik pintu terbuka ini ternyata memberikan banyak dampak. Pertama, kita akan mengupas dampak positif dari pelaksanaan pintu terbuka. Dampak positif yang pertama adalah sistem tanam paksa dihapuskan, artinya penderitaan rakyat sedikit berkurang. Yang kedua, modal swasta asing mulai masuk dan ditanam di Indonesia. Dengan kata lain, pembangunan mulai terjadi, seperti pembangunan rel kereta api, pembangunan pabrik-pabrik, dan itu dapat mendapat tenaga kerja. Yang ketiga, rakyat Indonesia, khususnya di daerah pedesaan, mulai mengerti arti pentingnya uang, karena perusahaan swasta ini membayar para pegawai dengan uang. Jadi politik uang mulai berjalan di sini. Yang keempat, wilayah Hindia Belanda dan akhirnya sekarang menjadi wilayah Indonesia menjadi negara produsen hasil-hasil perkebunan yang penting, terutama hasil-hasil perkebunan yang dibutuhkan oleh pasar-pasar dunia. Dan yang kelima, pemerintah Hindia Belanda mulai membangun proyek-proyek prasarana untuk mendukung dan memperlancar ekspor hasil-hasil perkebunan dari Indonesia. Memang pada awalnya proyek ini tujuannya untuk memperlancar hasil perkebunan, tapi peninggalannya saat ini bisa kita rasakan bermanfaat untuk mobilitas kita sehari-hari, seperti adanya jalan kereta api, adanya jalur pendaki gitu ya. Kalau sekarang udah jadi jalan mobil seperti itu. Adapun dampak negatif dari pelaksanaan politik pintu terbuka diantaranya adalah yang pertama, kemerosotan tingkat kesejahteraan penduduk. Tadi kan dikatakan penduduk itu mulai mengerti arti nilai uang. Berarti standar kemiskinan itu bisa dilihat dari uang. Nah, artinya di sini segala sesuatu yang dilakukan penduduk itu harus bisa menghasilkan uang. Kalau tidak menghasilkan uang, ya mereka tidak bisa dapat apa-apa. Nah, itulah yang membuat kesejahteraan penduduk itu merosot. Yang kedua, terjadi krisis ekonomi akibat jatuhnya harga gula dan kopi pada tahun 1885. Ini kebayang dampaknya bagi petani seperti apa. Yang ketiga, pengangkutan dengan gerobak menjadi merosot penghasilannya karena pemerintah sudah membangun jalan-jalan kereta api. Jadi untuk mengangkut hasil perkebunan tidak lagi menggunakan pedati, tapi menggunakan kereta api. Ya walaupun masih ada sih beberapa yang masih menggunakan pedati, tapi tidak sebanyak sebelum jalur kereta api dibangun. Yang keempat, rakyat menderita karena masih ada atau masih terapkannya kerja roti, ya kerja rodi, jadi atau kerja paksa. Artinya rakyat kerja di perkebunan milik swasta tapi gajinya tidak layak, dan adanya hukum yang berat bagi yang melanggar peraturan Kodale sanksi. Ini sanksi yang diterapkan
khusus untuk budak atau pembantu ya. Mungkin ini untuk pekerja juga. Yang kelima, terjadi perubahan kepemilikan tanah dan tenaga kerja. Jadi tidak ada lagi istilahnya seorang yang hidup di tanah milik bangsawan lalu mengabdikan diri pada bangsawan. Status mereka itu berubah menjadi pekerja di perkebunan milik pengusaha A, B, C, atau D. Yang keenam, penduduk semakin bertambah, tapi lahan pertanian semakin berkurang. Sehingga ini menimbulkan ketimpangan ya. Antara ketimpangan itu bagaimana caranya untuk menghidupi jumlah penduduk yang semakin besar, sehingga lahan-lahan pertanian itu semakin berkurang karena tergerus lahan perkebunan.